Halo semuanya, balik lagi dengan aku Amel di channel Melon Branding Agency. Di video kali ini aku akan membahas topik tentang pengaruh tapera dalam dunia perpajakan. Nah, baru-baru ini pemerintah baru aja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 yang membahas tentang tabungan perumahan rakyat atau yang disingkat tapera. Yang dimana pada pasal 15 disebutkan bahwa terdapat pemotongan sebesar 2,5% yang dibebankan oleh pekerja dan sebesar 0,5% dibebankan kepada perusahaan. Nah, sebelumnya melalui PP nomor 25 tahun 2020, bagi peserta yang sudah menikah atau berusia 20 tahun atau memiliki upah minimum wajib menjadi peserta dalam program tabungan perumahan rakyat atau tapera. Nah, nantinya jika kepesertaan taperanya sudah berakhir, maka peserta berhak untuk mengambil pengembalian atas simpanannya dan hasil dari pemupukannya. Nah, hasil dari simpanan dan pemupukannya ini wajib diberikan maksimal 3 bulan setelah kepesertaan taperanya berakhir. Namun ada beberapa hal yang dapat membuat kepesertaan tapera berakhir sehingga peserta tidak perlu membayar lagi simpanan tersebut. Merujuk pada pasal 23 pada PP nomor 25 tahun 2020, terdapat beberapa kriteria yang membuat peserta tidak wajib untuk mengikuti program tapera atau tidak wajib untuk ikut kepesertaannya. Nah, kriteria-kriteria tersebut tuh seperti telah pensiun bagi pekerja yang telah mencapai usia 58 tahun, kemudian peserta yang meninggal dunia, terus bisa juga peserta yang tidak wajib untuk ikut ke pesertaan taperanya juga. Kemudian bisa juga bagi peserta yang tidak memenuhi kriteria untuk kepesertaan tapera ini selama 5 tahun berturut-turut. Merujuk pada pasal 23 pada PP nomor 25 tahun 2020, terdapat beberapa kriteria yang membuat peserta tidak wajib untuk mengikuti program tapera atau tidak wajib untuk ikut kepesertaannya. Nah, kriteria-kriteria tersebut tuh seperti telah pensiun bagi pekerja yang telah mencapai usia 58 tahun, kemudian peserta yang meninggal dunia, terus bisa juga peserta yang tidak wajib untuk ikut ke pesertaan taperanya juga. Kemudian bisa juga bagi peserta yang tidak memenuhi kriteria untuk kepesertaan tapera ini selama 5 tahun berturut-turut. Perbaikan rumah atau bisa juga pemilikan bangunan. Jadi apa dampak tapera ini dalam dunia perpajakan? Jadi implikasi pajak terkait dengan adanya pemotongan kepesertaan pada tapera ini kemungkinan akan sama perlakuannya dengan pemotongan lainnya seperti kayak JHT atau iuran pensiun. Namun untuk pastinya kita akan tetap tunggu update lanjutnya dari pihak DJP. Jadi intinya dengan adanya iuran tapera ini mampu mempengaruhi perpajakan dari sisi mengurangi penghasilan kena pajak atau PKP. Contohnya dari pekerja, kontribusinya itu dapat berupa pengurangan dari penghasilan bruto pada perhitungan komponen di PPh 21. Bagi pekerja, jika penghasilan kena pajak atau PKP-nya berkurang, maka pajak yang dibayar juga pastinya berkurang. Dan bagi perusahaan, iuran tapera ini dianggap sebagai biaya operasional. Nah, bagi perusahaan pengaruhnya ini karena iuran tapera ini dicatat sebagai biaya, maka mampu mengurangi beban pajak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya aku akan memberikan contoh perhitungan terhadap PKP sebelum tapera dengan PKP setelah adanya tapera. Nah, perhitungan PKP sebelum adanya tapera ini, PKP pekerja tersebut itu hanya sebesar 10 juta karena tidak adanya pengurangan dalam perhitungan PPh 21 tersebut. Kemudian setelah adanya komponen pengurang dalam perhitungan PPh 21 yang berupa iuran tapera ini, jadi perhitungan PKP-nya itu gaji sebesar 10 juta dikurang dengan iuran tapera sebesar 50.000, sehingga total PKP pada pekerja tersebut adalah sebesar 9.950.000. Yang pastinya dari yang kita simak kali ini, PKP tersebut berkurang dari yang seharusnya, yaitu sebesar 10 juta menjadi 9.950.000. Kemudian pada contoh perhitungan bagi perusahaan, contoh perhitungannya itu misalnya pada pekerja yang memiliki gaji sebesar 10 juta dalam sebulan, kemudian dalam perhitungan PPh 21-nya itu tidak ada komponen pengurangnya, jadi PKP-nya itu ya sebesar 10 juta. Nah,
Perbedaannya ketika dimasukkan komponen perhitungan kayak iuran tapera ini, jadi perhitungannya itu gaji sebesar 10 juta dikurangi dengan iuran tapera 2,5% yang ditanggung oleh pekerja, jadi 2,5% dikali 10 juta itu kan 250.000. Jadi total PKP setelah adanya pengurangan dari iuran tapera ini adalah sebesar 9.750.000. Jadi bisa kita simak bahwa total PKP setelah adanya tapera ini berkurang, dan dari pengurangan PKP tersebut akan mempengaruhi pajak yang harus dibayar oleh karyawan menjadi lebih kecil. Kemudian contoh pengaruhnya bagi perusahaan itu misalnya perusahaan memiliki gaji karyawan itu sebesar 10 juta. Kemudian ia juga harus membayarkan iuran tapera bagi karyawan tersebut sebesar 0,5%, yaitu 50.000. Nah, jadi biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah sebesar 10.050.000. Nah, biaya total ini tuh nantinya akan menjadi pengurang dari penghasilan yang pastinya akan mempengaruhi perhitungan pajak perusahaan tersebut menjadi lebih kecil pajaknya. Namun meskipun bagi pajak perusahaan menjadi lebih kecil, namun perusahaan juga harus mempersiapkan beberapa hal terkait dengan iuran tapera ini karena adanya biaya tambahan sebesar 0,5% dari iuran tapera yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Oke, jadi kesimpulan dari video aku kali ini adalah pengaruh dari tapera terhadap dunia perpajakan ini menunjukkan pengaruh yang positif karena mekanisme perhitungannya mampu mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh pekerja dan juga yang ditanggung oleh perusahaan karena adanya pengurangan dari PKP tersebut. Oke, semuanya demikian yang bisa aku sampaikan mengenai pengaruh tapera dalam dunia perpajakan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk terus nonton channel Melon Branding agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Bye-bye!